Tuhan itu ada walaupun tidak kelihatan. Kalau kita yakin, seperti pujian yang kita naikkan itu, bahwa Tuhan sangat peduli kepada kita, seharusnya kita tidak perlu takut akan hidup ini. Kita tidak perlu khawatir apapun akan hidup ini. Walaupun Tuhan tidak kelihatan, tapi kita yakin Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dialah yang mengasihi kita. Dia yang berkata, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Kalau kita yakin akan hal ini, seharusnya kita tidak perlu takut akan hidup ini. Walaupun kita masih mengalami hidup yang sulit di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Kalau kita percaya Dia peduli kita, kalau kita percaya dengan firman-Nya Dia menopang hidup kita, kita seharusnya selalu bersyukur. Kita seharusnya tidak boleh mengeluh. Dan kita seharusnya tidak boleh cemburu kepada siapapun. Kepada siapapun. Karena kita sudah bersyukur punya Dia. Saya kalau suka nonton di TV, saya suka nonton di YouTube, saya melihat orang-orang yang bersyukur itu mukanya berbeda. Orang-orang yang memaki-maki, orang-orang yang berteriak-teriak marah terhadap apapun, berbeda sekali orang yang menerima keadaannya, bersyukur, menikmati hidup, ada tampak bahagia dalam muka-muka seperti itu. Kalau kita yakin Tuhanlah yang menolong hidup kita, Dialah yang peduli kepada kita, seharusnya kita seperti itu, bersyukur, tidak boleh mengeluh, tidak boleh cemburu, tidak boleh iri kepada siapapun. Apakah teman seiman kita, tidak perlu kita iri. Apakah orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang lebih sukses, kita tidak perlu iri. Kenapa? Karena kita sangat yakin Tuhan pasti peduli dengan kita. Jangan pernah berpikir orang fasik yang dalam tindakannya tidak pernah mempertimbangkan hukum Tuhan lebih beruntung dibanding kita yang hidupnya tulus, taat, takut dengan Allah, selalu mempertimbangkan hukum Allah dalam setiap tindakan kita. Jangan pernah berpikir orang fasik itu lebih beruntung daripada kita. Seharusnya kita yakin kitalah orang-orang yang paling beruntung, yang dipanggil Tuhan, yang mau mengikut Dia. Kalau kita masih berpikir kita kurang beruntung, kalau kita masih berpikir, aduh saya ini kenapa nasib saya kok jelek banget, teman saya nggak takut Tuhan, teman saya tidak pernah ke gereja, teman saya tidak berdoa, teman saya tidak ikut komsel, tidak ikut persekutuan, kenapa dia mujur-mujur aja? Kalau kita masih berpikir seperti itu, yuk kita baca satu firman Tuhan. Kita baca secara bergantian. Sepertinya sebagian belum baca firman Tuhan pagi hari ini, ya. Kita buka dalam Mazmur, ya. Mazmur pakai pasal 73. Ini panjang ya ayatnya nih. Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai dengan 28. Saya akan bacakan ayat pertama dan kita secara gantian akan menyelesaikan pasal ini. Judulnya adalah Pergumulan dan Pengharapan Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tuhan silakan. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab mereka melakukan pencongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya, lalu berdasar dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka
dan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menampakkan keadaan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat ini kau menjadikan mereka sembilan hancur. Betapa binasanya mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, buang mereka ke pandangan hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku menunggu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap awas selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dengan Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat mengerjakan segala pekerjaan. Amin, puji Tuhan. Ayat 2-12, asap meluapkan kecemburuannya kepada orang fasik. Ia mengamati laku mereka. Ia kesal kepada Tuhan dan menganggap Tuhan tidak adil. Kok orang fasik, gemuk, sombong, menganiaya orang dengan sombong. Waduh, saya ini sial banget. Taat kepadamu, rajin ke gereja, ikut persekutuan, ikut komsel, pimpin pujian, main musik. Aduh, kenapa kau sial bener. Tapi teman saya itu nggak ngapa-ngapain, naik mobil bagus, makan di tempat enak, punya pacar cantik, punya pacar ganteng, happy-happy saja hidupnya. Asap mengeluh kepada Tuhan. Asap mengeluh kepada Tuhan. Ia kecewa mengiring Tuhan. Ia merasa dia hidup benar, sudah taat, tetapi masih saja mengalami kesialan, kena hukum sepanjang hari. Hukum di sini bukan dihukum Bapak Ibu, tetapi dididik, diajar. Dididik, diajar. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani pasal 12 ayat 8, Allah menghajar orang yang dikasihinya. Tidak ada katanya orang tua yang membiarkan anak yang dikasihinya suka-suka hidupnya. Orang tua akan sabet, pukul, kalau perlu dikurung, karena dia mengasihi. Saya paling sering ngomong dengan anak saya kalau dia suka bantah dengan saya. Kalau anak tetangga, gua gak bakal urusin. Kalau anak tetangga pulang malam, gua gak peduli. Karena kamu anak saya peduli. Kamu kalau udah tua, udah 50 tahun, saya juga gak peduli. Kenapa saya gak peduli? Kenapa saya gak peduli kalau dia udah umur 50 tahun? Karena saya udah dimakan cacing. Betul, pinter sekali kau ya. Haleluya. Ya, haleluya. Ayat 17-18 ini jawabannya. Tuhan membuka rahasia kesudahan orang fasik kepada Asap. Mereka tergelincir, dijatuhkan sampai hancur, binasa, lenyap, seperti mimpi. Suka mimpi kan? Saya ini suka mimpi Bapak Ibu. Saya juga bingung, apa karena saya terlalu bekerja keras, terlalu sering berpikir. Saya hampir setiap malam mimpi. Setiap malam. Bisa 3 seri, bisa 4 seri. Bangun bisa sambung lagi. Bener, saya bingung juga. Kenapa? Karena saya stres banyak urusan. Saya mimpi terus. Kalau istri saya jangan mimpi deh loh. Ya, seperti mimpi. Kadang-kadang kita mimpi ada sebuah kejadian, bangun, nah selesai.
Kamu kalau kebetulan mimpi dapat harta karun, pas bangun mau kencing, nggak ada harta karun. Jangan. Nah, seperti ini Tuhan katakan seperti mimpi. Senang, happy, gemuk, banyak harta, segala macam, tidak takut Tuhan. You seperti mimpi, tergelincir lenyap. Rupa mereka dipandang hina di hadapan yang maha tinggi. Ayat 25, 26, 27, dan 28. Asap menyadari kecurigaannya kepada Allah yang maha tinggi. Ia berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sepanjang hidup ia tetap setia. Siapa yang jauh daripada yang maha tinggi pasti binasa. Siapa yang meninggalkan yang maha tinggi pasti binasa, tergelincir dan binasa. Untuk itu seperti yang saya katakan di awal, kalau kita yakin Tuhan itu ada, kalaupun dia tidak kelihatan, tetapi kita yakin dia peduli kepada kita, nggak ada tuh yang kita cemburui orang lain. Tidak ada tuh yang kita merasa, aduh sial banget hidup ini. Nggak ada. Kita bersyukur, tersenyum, happy. Ya, kita kalau lihat orang lain senang, kalau mau happy itu cuma satu. Saya tadi dengar Ibu Meridiana bilang, kalau menurut Ibu bahagia itu apa? Dia bilang bahagia itu kalau saya selalu bersyukur akan hidup ini. Ini bukan pada saat dulu ketika saya bukan siapa-siapa. Sampai hari ini saya bersyukur. Saya ingin tambahkan, selain bersyukur, kalau kita mau bahagia, bahagialah kalau lihat orang lain senang. Kalau kamu lihat orang lain senang, kamu merasa bahagia, itu baru bahagia. Ada musuh, kalau dia tergelincir, kita kadangnya senang, itu kamu belum bahagia. Tetapi kalau ada musuh kamu senang, kamu bahagia, hati kamu luas. Hebat, hati kamu luas. Jadi kalau mau bahagia itu, lihat orang lain senang. Lalu, kalau kita lihat orang lain kita senang, kita contoh begini deh, saya analogi ya, mungkin masih bingung. Kalau saya makan nasi goreng di tempat A ini enak dan saya nyaman sekali, saya akan selalu berusaha kalau mau makan nasi goreng ke situ, betul? Oh, nasi goreng, kita sudah diingatkan, itu Mang Dayat ada, Mang Dayat pokoknya nasi goreng, Mang Dayat ya, pokoknya kalau dia masak dari wanginya, udah mantap lah. Jadi ketika kita mau menyenangkan perasaan perut kita dengan nasi goreng, kita ingat Mang Dayat. Itu buat kita senang. Dengan nasi goreng Mang Dayat kita senang. Kalau you melihat orang lain senang, kamu senang, berarti kamu selalu ingin membuat orang lain senang. Saya susah dikit nggak apa-apa, yang penting dia senang. Misalnya ya, teman, aduh saya sebenarnya capek nih, pengen pulang nih, tapi dia pengen minta diantar. Aduh, nih Kelapa Gading, saya seharusnya udah pulang ke Kelapa Gading, tapi karena dia minta diantar ke Pulau Gadung, aduh saya udah capek. Tapi karena kalau saya antar dia ke Pulau Gadung, dia senang. Lalu saya, kalau orang lain senang, saya senang, ya udah saya anterin, walaupun saya susah, saya anterin aja ke Pulau Gadung. Dia senang kan, saya happy. Aduh senangnya hari ini saya bisa menyenangkan orang lain. Jadi kalau kita mau happy, biasakan melihat orang lain happy, kita happy. Lalu kita akan selalu membuat orang happy. Oh, dia sukanya marah-marah. Kalau kita senangnya ngelawan, kita terlalu, oh you marah, saya juga nggak mau. Tapi kalau kita lihat dia suka marah-marah, lalu kalau kita diem, kita itu, dia bisa senang sedikit, ya udah, kita ngalah aja sama dia. Nah itu dia. Jadi kalau you mau senang, lihatlah orang lain senang, sehingga kita selalu ingin melakukan sesuatu yang senang. Ya. Jadi sebenarnya seperti yang saya katakan di awal, kalau kamu yakin Allah peduli dan kamu percaya Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, dan kita yakin tidak ada lagi hal-hal yang membuat kita tidak senyum, tidak bersyukur, tidak senang di dunia ini, mengeluh, nggak ada. Allah tidak merancangkan kecelakaan bagi kita, tetapi Allah merancangkan masa depan yang penuh harapan. Demikianlah Yeremia 29 ayat 11 berkata,
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Coba kita renungkan firman ini. Bagaimana Allah yang maha tinggi begitu peduli kepada kita. Allah begitu peduli kepada umatnya, kepada kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Ia sudah jauh-jauh hari merancangkan satu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sama persis seperti orang tua yang bijaksana, yang ketika anaknya lahir sudah dipikirkan panjang. Nanti saya harus rutin imunisasi, saya harus memberikan susu yang baik, ASI ibu, dia harus dijaga. Kalau punya uang lebih harus ada orang yang jaga. Mamanya konsen memberikan gizi. Itu sudah, si anak tahu nggak mamanya begitu? Nggak tahu. Bagaimana nanti saya akan masuk ke playground, ke TK, ke SD, anaknya tahu nggak tahu, Pak? Nggak pernah tahu. Tetapi orang tua yang bijaksana sudah rancang. Nanti kalau begini, begini, gitu. Ya, Allah itu seperti orang tua, Bapak kita sudah merancangkan setiap kita ini, sudah ada. Dia merancang sesuatu yang menyenangkan kita, bukan kecelakaan. Sering dengar cerita Yusuf. Yusuf dijual di Mesir dari anak yang paling disayang oleh papanya. Dia pernah bermimpi, lalu diceritakan kepada abang-abangnya. Bang, saya mimpi loh semalam. Kita ini lagi beres-beres berkas gandum. Tiba-tiba ada 11 berkat, semuanya menyembah berkas saya. Oh, ngamuk. Kalau zaman dulu mimpi itu kan punya makna. Kalau kita kan zaman sekarang mimpi itu kan bunga tidur, macem-macem mimpi segala macam. Tapi kalau zaman dulu mimpi itu punya makna. Udah anak paling dimanja bapaknya, udah tukang ngadu, mimpinya begitu lagi. Nggak mimpi aja kakaknya udah keki nih sama ini anak, udah kesel. Kalau bisa gue bejak nih. Kalau kita ngapain suka ngadu sama bapak, ya kan? Ini mimpi. Lalu lebih gila lagi dia bilang mimpi. Ada satu matahari, bulan, bintang, apa dia bilang? Pokoknya matahari, bulan, dan 11 bintang. Matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah dia katanya. Oh, masa katanya kita menyembah kamu sampai orang tua menyembah kamu? Dia bermimpi seperti itu. Matahari, bulan, 11 bintang menyembah Yusuf. Begitu dia bilang. Tetapi apa yang terjadi kepada Yusuf? 11 saudaranya itu menyembah dia, bahkan orang tuanya itu artinya menyembah dia juga, artinya dia menjadi seorang raja. Tetapi apa yang terjadi setelah dia bermimpi itu? Yusuf ditangkap, dimasukin ke sumur, dijual, jadi pembantu, pernah dipenjara. Coba bayangkan, seandainya Yusuf itu kita, seandainya Yusuf itu kita yakin mimpi ini benar dari Allah. 11, waduh saya akan menjadi penguasa. Tetapi faktanya, yang aturan saya happy, menjadi kesayangan orang tua, sekarang saya ditangkap, dijual, jadi pembantu, difitnah, dipenjara. Coba kalau kita memberontak atau kita tetap taat kepada Allah yang merancangkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Kita ini dijanjikan Allah apa? Tidak pernah kan? Allah janji lewat suara, lewat mimpi. Oh, kamu begini, kamu nggak pernah kan? Kita dijanjikan apa? Tuhan menjanjikan kita, kalau kamu setia kepada saya, kamu menjadi ahli waris, kamu menjadi anak-anak saya, kamu akan hidup di kekekalan. Kalau kamu setia sama, itu janji Tuhan kepada kita. Seperti janji kepada Yusuf. Tetapi kenyataannya tersiap-siap. Pertanyaan saya, seandainya Yusuf ketika menjadi orang yang ditangkap
menjadi budak. Dia menggerutu, dia melawan, dia kesal. Tuhan, mana janjinya? Ketika dia sudah tinggal di sana, digoda oleh nyonya, dia ikuti nyonya. Apakah janji yang Allah berikan kepada dia bisa terjadi? Saya katakan tidak mungkin. Tidak mungkin. Persis seperti satu bangsa Israel. Bangsa Israel, Musa datang, Allah jadikan saya yang diutus untuk membawa kamu orang semua keluar dari Mesir. Allah mendengar keluhan kamu, tangisan kamu dari Yang Maha Tinggi. Akhirnya singkat cerita mereka pergi. Kita akan pergi ke satu kota, satu negara, satu bangsa yang penuh susu dan madu. Begitu janji Musa. Mereka pergi. Dalam perjalanan, ketika mereka mengeluh, kesel, janjinya iya. Tetapi kenyataannya, sebagian besar tidak masuk ke tanah Kanaan. Hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. 20 tahun ke atas itu yang dibawa 600 orang lebih itu, 600.000 orang yang dibawa dari Mesir masuk ke tanah Kanaan, mati semua di padang gurun. Selama 40 tahun mati. Generasi kedua yang lahir dari sana, yang melahirkan, nah itu baru boleh masuk dengan Yosua dan Kaleb. Janjinya iya, tetapi respon kita terhadap janji itu harus menggebu-gebu, harus taat. Hari ini Tuhan menjanjikan kita. Kalau kita, walaupun ada janji, seperti Yusuf, walaupun ada janji, kalau Yusuf tidak taat, tidak mungkin Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Tidak mungkin. Tidak mungkin Yusuflah yang membawa satu bangsa, keluarganya, tinggal di tanah Gosen. Tidak mungkin. Hidup nyaman. Tidak mungkin. Tidak mungkin Yusuf. Tidak mungkin. Waktu cepat sekali ya. Kalau keluarga Musa tidak percaya kepada Tuhan, tidak mungkin Musa disembunyikan selama 3 bulan, dan tidak mungkin orang tuanya meletakkan Musa dengan peti pandan lalu menghanyutkannya dengan harapan diselamatkan oleh putri Firaun. Nggak mungkin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Tidak pernah tahu. Bahkan 1 jam ke depan, sebentar pulang dari ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak pernah tahu masa depan kita. Tetapi yang bisa adalah kita percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Kita percaya kepada firman-Nya yang tiap minggu, tiap hari kita baca. Ini menguatkan kita. Kita percaya Dia berjanji kepada kita. Dan yang tugas kita adalah kita harus taat. Ia merancangkan masa depan yang penuh harapan. Bapak yang baik tidak mungkin merancangkan suatu masa depan yang penuh kecelakaan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sekejam-kejamnya Bapak tidak mungkin seperti itu. Jadi tugas kita apa? Tugas kita, banyak anak muda tempat ini, hiduplah dengan budaya anak Allah yang dipersiapkan sebagai pewaris. Hiduplah dengan budaya sebagai anak Allah. Jangan ikut-ikutan cara hidup dunia ini. Dunia ini rusak dan akan tergelincir dan binasa. Akan seperti mimpi. Kita sebagai anak-anak Tuhan, hiduplah dengan budaya anak-anak Allah. Seperti yang pernah saya katakan di tempat ini, kalau you anak presiden, you nggak boleh sembarangan pakai celana pendek kalau lari-lari, main hujan, nggak boleh. You harus ngomong juga teratur, ya. Kumpul juga nggak sembarangan, tidur juga nggak boleh, genjreng-genjreng gitar sampai jam 1 pagi depan tetangga. Ya nggak ada begitu. Nggak ada anak presiden, anak pejabat, nggak ada begitu. Kita pun anak-anak Allah. Kita itu anak-anak pejabat surgawi. Hiduplah dengan budaya sebagai anak-anak Allah. Mulai menyadari itu, kita baca satu ayat firman Tuhan dari Roma 8 ayat 17. Demikian firman Tuhan, dan ini sering sekali kita baca. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ikut Kristus itu harus antusias.
Dia memberi contoh, sanggup menanggung penderitaan. Kita juga harus begitu. Dunia ini enak. Kalau enak itu Tuhan tidak senang, kita lebih baik menderita. Jangan ikut-ikutan. Itu menderita karena badan kita itu mau. Tapi karena kita tahu Tuhan tidak senang, kita jangan itu menderita buat kita. Itu salib kita. Kristus salibnya apa? Kristus salibnya, dia raja, dia menciptakan segala sesuatu, tetapi dia mengambil rupa hamba. Dia direcehkan, dia dihina, dia bahkan disalib sampai mati. Itu bagi dia salib. Nah, bagi kita salibnya apa? Setiap pribadi punya salibnya. Tetapi yang paling penting adalah kita harus yakin janji dia, yaitu mewarisi bersama dengan Kristus. Apa? Hidup kekal. Hidup kekal. Seperti yang sering saya katakan, tidak ada yang lebih mahal daripada hidup kekal. You mau hebat bagaimana di bumi, ada durasinya, ada waktunya. Jadi hidup kekal itu paling berharga dalam segala sesuatu yang ada di bumi ini. Jabatan tinggi, punya uang, prestis segala macam. Salomo, bahkan Salomo saja yang punya segalanya, yang dikatakan raja, sebelum dia tidak ada yang lebih berhikmat daripada dia. Punya segalanya. Sampai dia menulis pengkhotbah, bagaimana dia ajar kita. Yang paling utama adalah memiliki Tuhan. Artinya apa? Bagi dia, semua itu ada akhirnya. Maka dia selalu berkata, di bawah kolong langit, di bawah matahari, semua sia-sia. Tidak hidup kekal, sia-sia. Hanya bertahan di bumi yang ada durasinya. You hidup di atas 80-90 itu udah gak enak. Saya lihat, saya kan suka main badminton ya. Kalau Senin Kamis itu saya masih main badminton. Satu ada umurnya ada 70-an, hampir ada yang 80 masih main, Bapak Ibu. Main sebentar udah capek. Apa ya? Kita main bisa 2 set, kita ketawa-ketawa, dia duduk aja, dia ada enggak. Jadi you biar umurnya panjang, 70, apalagi 90. Wah, jalan udah gak kuat ya. Tidur udah gak nyaman, makan udah gak bisa banyak. Enak-enak kita buat, kalau kita udah gak bisa makan, nggak enak. Istri saya lagi sakit perut, mencret ya. Berapa hari nih, berhari-hari nih ke dokter, dia kan bandel orangnya. Baru sembuh dikit, wah dia kan orang gesit, dia ke fitness, ke selebriti, sakit lagi. Saya bilang, kamu jangan, tunggu segar, tunggu sehat. Nah, pengen makan nggak bisa, sakit perut. Mau dia doyan tapi nggak bisa, pedas. Oh dikit dah, dikit, ya udah rasa kasih dikit aja gitu. Jadi nggak enak. Kalau you tua, nggak enak. Tetapi hidup kekal sesuatu yang membanggakan. Anak-anak muda, kalau you tidak, kekristenan kamu tidak menjadikan hidup kekekalan yang diwariskan bersama Kristus itu sebagai tujuan, ada yang salah kita. Ada yang salah. Saya banyak menemukan gereja sekarang ini, gereja besar. Saya kadang-kadang kesel dengan gereja-gereja besar, Bapak Ibu, gereja gedung ya, karena sudah terlalu kacau. Jadi walaupun gereja kecil, jemaat tidak banyak, tetapi orang-orang ini adalah orang-orang yang hidupnya dalam budaya anak-anak Allah, yang hidupnya menantikan apa yang Tuhan warisi, yang hidupnya taat dengan firman Tuhan, yang hidupnya tahu secara sadar ini boleh, ini tidak boleh, lalu menjalankan hidup dengan anak-anak Allah. Biarin orang lain begitu, biarin orang lain ke gereja itu minta Tuhan tolong. Supaya apa? Supaya berhasil di bumi. Kalau mau berhasil di bumi, Tuhan sudah siapkan. Tuhan itu sudah, sebelum manusia dicipta itu, kita kan manusia diciptakan hari terakhir. Artinya apa? Semua sudah disiapkan, tinggal kamu ambil saja. Jadi orang kalau mau sukses secara ekonomi, ya dia harus rajin, dia harus belajar, dia harus giat, dia harus semangat, dia harus hemat, dia harus banyak hal. Tetapi itu tidak boleh menjadi tujuan utama. Yang itu nggak boleh, jalankan saja. Saya pun bekerja, saya pun rajin Bapak Ibu. Pagi-pagi
Saya rajin, saya keliling, saya datangi outlet-outlet saya urus, saya kadang-kadang masih bantu-bantu angkat, saya rajin. Tetapi saya tahu ini hanya bagian dari tanggung jawab saja. Ini hidup ya tanggung jawab. Tetapi yang paling penting dalam pikiran saya, bagaimana saya mengakhiri hidup ini dengan Tuhan senang. Tentu kita sebagai manusia banyak kelemahan, Bapak Ibu. Kita kan banyak kelemahan. Kita bisa suka marah, kita bisa benci, kita juga bisa macam-macam sifat manusia yang buruk itu kita semua punya. Nggak usah munafik lah, kita punya. Tetapi itu salib. Ya, kita berusaha baik, kita berusaha taat Tuhan. Untuk itu kita perlu terus belajar firman Tuhan. Baca firman Tuhan, dengar khotbah-khotbah yang baik. Bagaimana kita menantikan Kristus. Berapa umur yang Tuhan berikan di bumi ini, kita syukuri. Bagaimana keadaan ekonomi kita kerja aja. Saya sangat yakin sih, kalau you rajin, mau belajar, bisa berkompetitif di dunianya, ya, anak-anak muda, jangan males gitu, bisa dipercaya. Kalau kerja bisa dipercaya. Kalau kantor buka jam 8, setengah 8 udah datang. Kalau kantor jam 5 tutup, jangan jam 5 udah setengah 5 udah siap-siap. Udah siap-siap. Nah, saya ada pengalaman nih. Sebelum saya tutup, saya mau pergi ya Bapak Ibu. Saya minta maaf ya, selesai khotbah saya langsung jalan ya. Selesai khotbah saya langsung jalan, saya nggak bisa tunggu. Ditunggu deh jam 12 acara. Sekarang masih di sini. Masih ke Senayan sana. Nggak apa-apa. Saya punya satu pengalaman. Dulu itu waktu saya buka toko tahun 1997. Jadi toko saya udah 25 tahun ya. Masih ada yang kerja dengan 3. Saya dulu saya mulai dengan 8 orang. Sekarang pegawai saya 150 lebih. Jadi 8 orang ini masih 3 yang masih bertahan. Membayangkan itu. 25 tahun masih ikut saya. Dan yang bekerja dengan saya 20 tahun ke atas itu banyak gitu. Waktu itu saya berpikir, saya kasihan sama cewek-cewek nih. Ada cewek-cewek mungkin 4 atau 3 atau 4, saya lupa. Ada cewek-cewek pulang setengah 5, cowok pulang jam 5, karena kita pikir cewek lebih repot. Tapi ketika jam 4 cewek-cewek sudah siap-siap. Biasa kan cewek kan ribet, beres ini kalau mau pulang. Kalau jam 4 lewat dikit dia udah siap. Jam 4.30 itu dia udah ngacir, udah hilang. Saya lihat, waduh saya salah nih. Sedangkan waktu itu bisnis rame, kasirnya pulang, adminnya pulang, jadi saya repot. Waduh, pembeli masih mau belanja, wah repot. Marah mereka merasa kalau udah lewat dikit aja mukanya udah cemberut. Jam setengah 5 nih, masih ada yang mau beli nih, kan masih tunggu dong. Tapi mukanya udah asem gitu. Akhirnya saya pikir-pikir, wah ini nggak boleh. Saya putuskan mulai bulan depan, kebetulan waktu itu baru jalan 1 bulan. Mulai bulan depan kita semua pulang jam 5. Nggak ada jam setengah 5. Yang mau ikut lanjut, nggak mau ikut boleh mundur. Nah sampai hari ini. Artinya apa cerita ini? Tuhan pun bisa marah kalau kita itu jadi orang terlalu perhitungan. Makanya saya ajar, kerja pagi-pagi jam 8, jangan jam 8 datang. 8 kurang seperempat, setengah 8 udah di kantor. Pulang jam 5, jangan buru-buru. Orang-orang boleh buru-buru. Kita santai saja, masih kerja, yang belum selesai kita kerjakan. Wah, udah jam 5, udah pada siap, baru kita cuci-cuci. Nah, bos lihat, satu hari kalau ada kesempatan, nggak mungkin orang yang tadi, yang perhitungan yang dipakai, pasti kamu percaya sama saya. Amin. Tuhan berkati. Amin.